Sejak Jalal menikah dengan Joda, aku ingin mereka berdua pergi ke Azmer Sharif dan berdoa. Dan akhirnya, dengan kasih dan karunia Allah, keinginanku akan menjadi kenyataan. Sejak mereka menikah, aku ingin mereka bersama. Tapi mereka sudah bersama-sama Yang Mulia Hamidah. Mereka mungkin dekat satu sama lainnya, tapi mereka tidak dekat. Sekarang aku merasa seolah-olah Tuhan sendiri yang ingin mereka lebih dekat lagi. Insya Allah, keduanya tidak hanya akan dekat satu dengan yang lainnya. Jika kau tidak mau melihat langkahmu, selalu ada kemungkinan tergelincir dan jatuh. Jika seseorang jatuh karena kakinya tertusuk duri, maka itu bukan kesalahan orang itu, melainkan adalah kesalahan dari orang yang menanam duri di situ. Gulbadan, aku yakin perselisihan kecil mereka akan dikenang dalam sejarah. Aku yakin kisah cinta mereka akan jadi bagian salah satu legenda terbesar dalam sejarah. Kalian jaga gerbang, pergilah. Assalamualaikum Tuan Adam Khan. Waalaikumsalam. Aku berterima kasih kepadamu untuk datang ke sini atas perintah. Itu adalah kepuasan kami. Jalal telah memerintahkanku lagi untuk pergi ke Malwa. Kita adalah komandan pasukan, tapi tidak diperlakukan dengan hormat. Sepanjang waktu, kita diharapkan untuk mengikuti perintah yang mulia. Aku sudah cukup. Aku tidak ingin menjadi budak siapapun. Aku telah memikirkan jalan keluarnya. Lalu maksud Anda? Aku dengar bahwa Raja Jalal dan Ratu Joda pergi ke Azmer Sharif. Jadi, ini adalah waktu yang tepat. Azmer berada jauh dari Agra. Ada hutan lebat di jalan. Apapun bisa terjadi di sekitar hutan itu. Siapa saja bisa terbunuh. Entah itu raja atau orang lemah. Jadi maksud Anda bahwa raja itu harus tewas? Ada banyak pemangsa di hutan. Hewan, perampok, penyakit, tidak seorang pun akan mencurigai kita membunuh mereka. Dengan begitu rencana kita akan berjalan mulus. kau benar. Tapi kurasa kita tidak harus melakukan apapun dengan tergesa-gesa. Dalam pencarian kita untuk mendapatkan kekuasaan atas kerajaan, kita tidak harus berakhir menggemparkan pemberontakan. Dalam skenario seperti itu, Raja Rajput akan mengambil keuntungan. Apa yang dikatakan Syabuddin benar. Kita sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan situasi yang akan timbul setelah pembunuhan raja nanti. Kita perlu persiapan. Kenapa kau begitu takut? Sekali kita menyingkirkan Jalal dari jalan kita, semua orang yang telah bersumpah setia kepadanya akan bertekuk lutut kepada kita. Maafkan aku, Adam. Tapi Atgah Khan dan Pir Muhammad tidak akan pernah menekuk lutut. Bagaimana jika kita tidak berhasil membunuh raja? Jika anggota istana tahu tentang konspirasi kita, maka kau tahu apa yang akan terjadi, kan? Mereka akan membunuh kita semua. Lalu apa yang kau usulkan? Apa kita tetap mengikuti perintah dan tidak melakukan apa-apa? Tidak. Kita akan membunuhnya. Tapi kita harus menunggu kesempatan yang tepat. Kau harus sedikit bersabar. Selama ini aku sudah cukup bersabar. Jika aku menunggu lebih lama lagi, aku akan kehilangan hakku atas tanah Malwa ini. Aku telah diberitahu. Bas Bahadur akan mencoba dan merebut kembali Malwa. Aku ingin kalian semua memulai melakukan persiapan. Sampai jumpa. Adam. Salam Mahamangga. Salam.
Aku mencarimu di seluruh istana. Aku ingin tahu apa yang sedang kau diskusikan dengan mereka. Sebuah pemberontakan bergolak di Malwa. Kami sedang melakukan strategi. Mengapa kau perlu membahas strategi pertempuran dengan Manamkan di Sahbudin? Tidak bisa kau memikirkan strategi pertempuranmu? Aku sepenuhnya mampu bertempur sendiri, Ibu. Tapi aku tidak punya pilihan. Karena Jalal tercintamu tidak percaya padaku lagi. Bagaimanapun juga aku seharusnya tidak mengeluh. Karena ibuku sendiri tidak pernah percaya padaku. Jadi aku ingin mempersiapkannya agar aku tidak merasa menyesal kemudian. Demi Tuhan, berhentilah curiga kepadaku sepanjang waktumu, Ibu. Itu menyakitiku. Adam, aku sama sekali tidak mencurigaimu. Tapi ketika seseorang terlibat dalam politik, kita harus berhati-hati. Selamat tinggal, Ibu. Aku sama sekali tidak mencurigaimu, Adam. Bagaimana aku menjelaskannya? Burung-burung memperingatkan satu sama lain. Aku pikir harimau berada di suatu tempat yang dekat. Kau bisa menyebut hobiku atau kebiasaanku. Tapi aku suka bermain catur sejak masa kanak-kanak. Pikirkan tentang itu. Setiap filosofi kehidupan, masalah, strategi, dan solusi ditemukan dalam permainan ini. Terima kasih. Aku tidak ingin ada istirahat. Aku tidak ingin terganggu saat sedang bermain. Apalagi sedang bermain melawanmu. Aku tahu jika aku tidak konsentrasi, aku mungkin berakhir kalah. Dia benar, kalau kita tidak hati-hati, kita akan kalah. Kalian lihat saja, Ratu Rukaya kehilangan kesempatan untuk pergi ke Ajmer Sharif bersama Raja. Ratu, gerakan satu kotak maju. Aku telah memperingatkanmu bahwa Ratu Joda akan merebut kebahagiaanmu. Aku telah mengatakan kepadamu bahwa kau akan menyesal menyelamatkan hidupnya. Aku telah memperingatkanmu. Aku telah memintamu untuk menghentikan Jalal. Dan aku telah memintamu untuk membiarkan Joda mati. Tapi kau sama sekali tidak mengindahkan peringatanku. Dan sekarang lihatlah, dia telah merenggut hakmu. Dia pergi ke Ajmer Sharif dengan Raja. Ratu Joda berhasil mengalahkanmu dalam kehidupannya. Apa yang terjadi, Ratu Rukaya? Apa semua baik-baik saja? Apa kau tidak lihat? Ratu sedang main catur. Seseorang harus berpikir untuk membuat gerakan. Kau mulai bermain cukup baik, Ratu Salimah. Terima kasih. Almarhum suamiku selalu mengajariku bagaimana untuk bermain catur. Dia sangat menyukai permainan ini. Kami kadang-kadang bermain melawan satu sama lain. Kuda bergerak. 1 kotak ke depan, 2 kotak ke kanan. Itu adalah gerakan yang besar, Ratu Rukaya. Tapi kau telah melepaskan bagian pertahanan dari rajamu. Dan rajaku ini tepat berada di depan rajamu. Aku bisa memberimu skak. Jangan terlalu puas, Ratu Salimah. Permainan catur seperti permainan hidup. Pemain bisa mengembalikan keadaan pada lawannya setiap saat. Kau benar, Ratu. Tapi selama rajaku terlindung, aku memiliki kesempatan lebih baik. Rajaku mencegah langkah rajamu dari bergerak maju. Aku akan memberimu skak. Kau telah memberiku skak. Tapi tidak mungkin bagimu untuk menskakku. Ratu, skak mat raja. Wow, gerakan yang hebat. Ratu Rukaya, itu langkah yang besar. Tidak peduli ratu mana yang bermain melawanku. Tidak ada yang bisa merebut raja dariku. Itu karena raja ada di bawah kendaliku. Tidak ada ratu lain bisa berharap untuk menangkap rajaku. Tidak ada yang bisa mengambil raja dariku. Raja hanya milik kepala permaisurinya.
Jalal, ini pertama kalinya Joda menemanimu. Ibu tahu bahwa kau sangat bertanggung jawab. Tapi ibu ingin kau menjaga Joda dengan baik. Kaisar Jalal dan Ratu Joda melakukan perjalanan bersama untuk pertama kali setelah pernikahan. Tidak satupun dari mereka menyadari bahwa perjalanan ke Ajmer Sharif akan mengubah arah hidup mereka. Keduanya akan bersama-sama, meskipun tidak satupun dari mereka ingin menjadi satu sama lain. Apakah kau tahu di mana tenda raja akan diatur? Aku takut dia tidak mendirikan tenda terpisah untuk dirinya sendiri. Dia mungkin ingin menghabiskan malam di tendaku. Aku akan bilang padanya bahwa itu tidak bisa diterima. Apapun yang terjadi, aku tidak akan mau menghabiskan malam di tenda yang sama dengan Yang Mulia. Tapi itu tidak benar, Yang Mulia. Kenapa kau begitu khawatir, bahkan sebelum menemukan kebenaran? Mungkin dia tidak akan tinggal di tenda. Kenapa kau berpihak padanya? Aku belum melihat belas kasihan pada dirinya. Aku bahkan tidak melihat sedikit pun kepekaan pada dirinya sampai sekarang. Tapi aku tahu apa yang dia mampu lakukan. Aku mau bicara dulu dengannya. Iya, Ratu. Aku ingin menjelaskan sesuatu padamu. Aku tidak ingin menghabiskan malam di tenda yang sama denganmu, Yang Mulia. Dan kau tidak bisa memaksaku untuk melakukan apapun. Kenapa kau malah tertawa? Ini membuktikan bahwa kau sangat tidak sabar, Ratu Joda. Apakah kau melihat tenda itu? Itu adalah tendamu. Kau akan berada di sana. Dan ini adalah tendaku. Aku tahu bahwa kau tidak ingin menghabiskan malam denganku. Biarkan aku memberitahumu bahwa aku juga tidak ingin bersama. Burung-burung memperingatkan satu sama lain. Aku pikir harimau berada di suatu tempat yang dekat. Jaga! Kau siapa? Mengapa kau datang ke sini? Jawab aku. Aku berasal dari kerajaan yang putrinya kau nikahi. Kau menghina tanah air kami. Bersamamu, Raja Barmal dan juga Putri Joda. Mereka telah membawa aib kepada bangsa Rajput. Aku di sini untuk balas dendam. Dalam kebudayaan kami, putri kami adalah kebanggaan kami. Tapi kau telah melemparkan noda pada reputasi Rajput dengan menikahi Ratu Joda, sementara ayahmu. Diamlah! Jika kau katakan satu kata lagi, aku potong lidahmu. Aku tidak takut hukuman, tapi sebelum kau bisa menyentuhku dan membunuhku, aku akan bunuh diri. Kau pasti akan segera dihukum karena telah menghina ratuku. Tolong maafkan dia, Yang Mulia. Aku tahu kau ingin menghukumnya. Tapi aku akan menyarankan untuk tidak melakukannya karena kita akan berziarah. Ketika seseorang akan berdoa, dia harus memiliki rasa belas kasih dan pengampunan. Dia telah berani menghina seorang Ratu Mughal. Menurutku dia pantas dihukum. Tapi jangan lakukan itu, Yang Mulia.
Penjarakan dia. Tinggalkan kami. Sekarang katakan, apa yang ingin kau katakan? Aku ingin mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Setelah aku menikah denganmu, banyak Raja Rajput yang telah menjadi musuh ayahku. Kaulah yang bertanggung jawab untuk semua yang terjadi. Itu adalah faktanya. Yang Mulia, setelah kejadian ini, aku yakin Yang Mulia dalam bahaya. Bahkan hidup Ratu Joda dalam bahaya juga karena dia putri Amer. Yang Mulia Ratu, karena apa yang sudah terjadi hari ini dan untuk memastikan keselamatanmu, Yang Mulia telah memutuskan untuk menghabiskan malam di tendamu. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak ingin bersamanya, tapi dia datang ke tendaku. Dia tidak pernah menjaga janji-janjinya. Kau tidak tidur di malam hari, Ratu Joda? Rasanya sulit untuk tidur, Yang Mulia. Terutama ketika ada orang asing di tendaku. Baiklah, kalau begitu. Kau bisa berjaga-jaga sementara aku tidur. Memang benar-benar ingin melindungiku atau itu hanya alasannya saja? Karena dia, aku akan menghabiskan malam tanpa tidur. Padahal dia akan tidur nyenyak. Aku mendengar langkah kaki. Itu aku.
dugaanku memang benar. Melindungiku itu hanya alasan untuk dapat masuk ke dalam tendaku. Seorang raja kerajaan besar seperti dirimu, apakah terhormat untuk berperilaku seperti itu dengan istrimu sendiri? Adalah tugas seorang raja untuk menghormati perempuan. Tugasmu melindungi mereka. Tinggalkan tempat ini. Aku tidak perlu kau untuk melindungi diriku. Aku tahu bahwa kita sudah menikah, tapi aku tidak akan pernah menerimamu sebagai suamiku. Apa kau mengerti? Berhentilah berusaha untuk mendekatiku dengan cara berbohong seperti ini. Burung-burung memperingatkan satu sama lain. Aku pikir harimau berada di suatu tempat yang dekat. Apa yang kulakukan padamu? Karena kau, istriku, menuduhku tidak menghormati dirinya. Dia bahkan memarahiku. Bahkan aku tidak punya hak menyentuhnya. Lalu bagaimana kau begitu berani menyentuhnya? Berterima kasihlah padaku bahwa aku menyelamatkanmu tepat waktu saat kau menggigitnya. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi padamu. Tidak ada yang akan pernah bisa menyelamatkanmu dari murkanya. Racunmu bisa membunuh manusia hanya sekali saja. Tapi amarahnya akan menyebabkanmu lebih sakit. Apa kau mengerti? Aku tidak berniat untuk menyentuhmu, Joda. Aku hanya menyelamatkan hidup ular itu. Beberapa aroma adalah kemungkinan indikasi dari bahaya. Sedangkan beberapa aroma bisa mendatangkan bahaya terhadap diri kita. Aku berterima kasih padamu karena telah menyelamatkanku. Dan aku bersyukur pada Tuhan. Jika sesuatu terjadi pada ular itu, orang-orang pasti akan menyalahkan. Itu adalah lelucon, kau bisa tertawa. Jangan khawatir, Ratu Joda. Kau boleh tidur. Aku akan menepati janjiku. Aku tidak akan mendekatimu. Bagaimana kau tahu aku tidak tidur? Apa kau punya mata di belakang kepalamu? Menjadi seorang kaisar berarti dia harus selalu waspada sepanjang waktu. Selamat malam, Ratu Joda. Aku tahu kau kesini untuk membunuh Ratu Joda, tapi kau tidak berhasil dalam tujuan. Tenang, aku tidak akan memerintahkan mereka membunuhmu. Karena aku tidak akan menodainya dengan membunuh siapapun juga. Iring-iringan Jalal sedang bergerak menuju Ajmer.
dan Joda malu terhadap dirinya sendiri untuk melemparkan tuduhan palsu pada Jalal. Berhenti! Assalamualaikum. Semoga Tuhan memberikan lebih memuliakan kerajaan. Kenapa kau memiliki begitu banyak perhiasan dan pakaian yang seperti ini? Telah ada bencana alam di daerah sekitar sini. Banyak desa telah mati karena itu. Tidak ada yang punya rumah lagi. Juga tidak ada yang memiliki pakaian untuk dipakai. Mereka tidak punya apapun untuk dimakan. Itu sebabnya kami melakukan perjalanan ke desa-desa lain, meminta orang untuk menyumbangkan pakaian dan makanannya untuk para korban. Tunggu, Ratu Joda. Jangan lepas perhiasanmu. Masuklah ke dalam tendamu. Dia tidak layak menjadi raja. Dia bahkan tidak tahu apa tugasnya. Orang macam apa dia? Bagaimana dia bisa begitu tidak manusiawi pada rakyatnya? Dia tidak melakukan apapun untuk rakyatnya, dan bahkan tidak membiarkanku melakukan apapun. Ada dua alasan kenapa aku tidak membiarkan ratuku memberikan perhiasan. Pertama, karena tidaklah pantas bagi seorang ratu jika terlihat tanpa perhiasan. Alasan kedua, perhiasanku lebih bernilai dari milik. Tidak, Yang Mulia. Jangan berikan kita sorban. Anda harus menyimpan itu. Itu sangat mahal, Yang Mulia. Karena ini mahal, bisa menambah dana membantu para korban. Ini prioritas setiap kaisar. Memastikan bahwa rakyatnya dalam keadaan sejahtera. Kami dalam perjalanan ke Ajmer Syarif. Kami sedang berziarah. Aku pergi ke sana sebagai pemuja. Tapi Raja harus selalu memakai sorban. Burung-burung memperingatkan satu sama lain. Aku pikir harimau berada di suatu tempat yang dekat. Aku sangat marah padamu. Aku tidak suka kau menolak membiarkanku memberikan perhiasanku kepada korban. Bahkan saat itu aku sangat marah denganmu. Tapi aku jalan, belum menjadi akbar. Sedikit yang aku tahu saat itu, bahwa hidupku akan berubah selamanya setelah kita melakukan ziarah ke Ajmer Syarif. Semoga Tuhan memberkatimu. Semoga Garib Nawas memandikan berkatnya pada kalian. Aku senang melihat bahwa Raja telah datang ke tempat suci ini tanpa mengenakan sorban kerajaan. Anda telah datang ke sini hanya sebagai orang yang ingin berdoa kepada Tuhan. Ketika seseorang melepaskan kebanggaannya, dia meningkat melebihi segalanya. Ratu Joda, kita tidak menundukkan kepala dalam berdoa. Kami mengangkat kepala kami dan berdoa. Dan mintalah apa yang kau mau. Aku ingin berdoa, Yang Mulia. Aku sudah mendengar banyak tentang tempat ini. Orang-orang dari berbagai agama datang ke tempat ini. Aku dengar Garib Nawas sangat sayang kepada Tuhan.
Meskipun dia lebih kuat daripada raja lain di dunia ini, namun ia sangat penyayang. Dia membantu semua orang, tidak peduli berapapun usia mereka, status sosial, atau perbuatan di masa lalu. Dia memberi pesan perdamaian dan keharmonisan bagi semua orang. Bagaimana bisa aku tidak berdoa di sini, di tempat orang yang begitu baik dan hebat? Aku yakin doaku akan terkabul di tempat ini. Subhanallah. Yang mulia, Anda mengatakan hal yang benar. Pemikiran Anda akan membantu Anda mencapai ketinggian yang hebat. Aku yakin bahwa doa Anda akan dijawab dan Tuhan pasti akan memenuhi keinginan Anda. Yang mulia Jalaluddin dan Ratu Joda, semoga jiwa Garib Nawas memberkati kalian. Semoga kalian selalu hidup bahagia bersama-sama. Semoga cinta kalian untuk satu sama lain membawa kebahagiaan untuk semua orang. Dan semoga kerajaan Mughal segera mendapatkan ahli waris. Dan semoga kalian selalu bahagia bersama. Persatuan kalian akan menjadi contoh untuk semua orang untuk selamat. Pada saat itu kami berpikir bahwa ia mengatakan hal-hal seperti itu karena dia tidak tahu yang sebenarnya. Tapi tidak satupun dari kita tahu bahwa Tuhan mendengar doa-doanya. Perjalanan kita tidak berakhir di Ajmer Sharif. Sebaliknya, perjalanan kita bersama-sama mulai dari Ajmer Sharif. Kau harus makan ini. Ini adalah tabar. Ini persembahan suci. Raja telah mengambil segalanya dariku, Garib Nawas. Tolong tunjukkan aku cara untuk memberinya pelajaran. Apa yang kau harapkan, Ratu Joda? Yang kuharapkan itu tidak boleh kukatakan pada orang lain. Kalau tidak, nanti tidak jadi kenyataan. Jika kau bertanya padaku, aku pasti menjawab pertanyaan. Apa yang kau harapkan? Aku tidak mengharapkan apapun untuk diriku. Kenapa? Aku telah mengambil banyak darimu. Jadi aku berdoa pada Tuhan untuk memenuhi keinginanmu. Ini kedatangan pertamamu ke Ajmer Sharif. Aku berharap keinginanmu menjadi nyata. Aku ingin harapanku menjadi kenyataan. Aku senang kau berdoa pada Tuhan untuk memenuhi keinginanku yang mulia. Ya Garib Nawas, ya more Khwaja ji, ya Garib Nawas. More Khwaja, pyare Khwaja, pyare Khwaja. More Khwaja, pyare Khwaja, pyare Khwaja. जग उजियारे ख्वाजा, नबी के दुलारे ख्वाजा। मोरे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा। Untuk pertama kalinya, aku melihat seluruh sisi lain dari dirimu. Aku melihat bahwa kau memiliki rasa hormat besar kepada Tuhan. Kau menyatakan bahwa kau tidak punya hati. Tapi untuk pertama kalinya, aku bisa mendengar detak jantung samar di dalam dirimu. Aku heran melihat sisi ini dari dirimu. तेरे जो करीब है, वही खुश नसीब है। मोरे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा। मोरे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा, प्यारे ख्वाजा। जिस पे तेरी छाह है, उसी की निगाह है। जिस पे तेरी छाह है, उसी की
Untuk pertama kalinya, aku bisa melihat jejak manusia dalam diri sang raja. Aku bisa melihat bahwa kau menyembah pencipta alam semesta ini. Meskipun semua orang berpikir bahwa kau sangat kejam, aku bisa melihat bahwa kau bukan orang yang tidak manusiawi seperti yang kau katakan. Sesuatu itu pasti terjadi ketika seorang begitu dekat dengan Tuhannya. Saat itu aku merasa seakan aku dekat dengan Tuhan daripada sebelumnya. Aku lupa aku kaisar dari kekaisaran Mughal. Itulah mengapa orang mengatakan jika seorang ingin ketenangan pikiran, harus menyembah Tuhan. Aku melupakan segalanya dan aku tenggelam dalam pengabdianku kepada Tuhan. Burung-burung memperingatkan satu sama lain. Aku pikir harimau berada di suatu tempat yang dekat. Maafkan Yang Mulia, senapan apa ini? Apa semuanya baik-baik saja? Jangan khawatir, Atgah Khan. Aku akan menggunakannya untuk berburu. Aku pergi berburu dengan Ratu Joda. Seperti Yang Mulia katakan, aku melihat persiapannya. Apa boleh aku ikut dengan Yang Mulia? Tidak, Atgah Khan. Biarkan saja kami. Aku tidak meragukan keberanian Yang Mulia. Tapi hutan itu dikenal rumah harimau. Atgah Khan, hanya Joda dan aku yang akan pergi berburu. Maafkan aku Yang Mulia. Aku khawatir keselamatan Yang Mulia. Tolong jangan khawatir. Kita tidak akan pergi terlalu jauh. Dan kalian semua, jangan terlalu jauh ada di belakang kami. Aku tidak bisa menerima ini. Kita datang ke sini untuk berziarah. Kita datang untuk berdoa pada Tuhan. Tujuan kita datang ke sini berbeda. Aku tidak tega melihat kau membunuh binatang yang tidak bersalah. Berburu adalah kegemaranku, Ratu Joda. Kau tidak bisa menghentikanku. Jika mau, kau bisa bersamaku dan mencoba untuk berburu. Aku pernah dengar bahwa kau pandai membidik. Dalam kebudayaanku, kami tidak menikmati membunuh binatang yang tidak bersalah, Yang Mulia. Kenapa? Apa tidak ada pemburu di kerajaanmu? Jangan lupa, Ratu Joda. Jika aku tidak menyelamatkan hidupmu, ular yang akan menggigitmu untuk bertahan hidup. Salah satu makhluk hidup harus membunuh yang lain. Tapi ini bukan tentang menyelamatkan kehidupan siapapun. Kau melakukannya untuk bersenang-senang. Kau hanya ingin menunjukkan kekuasaanmu atas diri mereka. Hanya untuk itu kau membunuh binatang yang tidak bersalah. Kau boleh menyebut apapun yang kau mau, Ratu Joda. Tapi berburu bukan hanya gairahku. Aku tidak ingin mengubah kebiasaanku. Ini adalah senjata api yang menakjubkan. Ini sebuah senapan. Satu tembakan darinya akan membunuh hewan. Kenapa kau tidak berbicara sepatah kata pun padaku? Aku belum pernah melihat orang yang sadis seperti dirimu. Kau tahu aku tidak setuju hal ini. Tapi aku harus menemanimu saat kau sedang berburu. Dan sekarang kau ingin aku untuk menghiburmu. Sudah cukup, Ratu Joda. Hentikan bicara. Apa yang akan kau lakukan? Apa yang seorang kaisar lakukan di hutan lebat seperti ini? Pasti berburu. Aku tidak akan membiarkanmu berburu. Kau tidak bisa menghentikanku. Aku bisa menghentikanmu. Aku akan melakukan apapun untuk mencegahmu. Kau dan Ratu Rukaya sama saja menyembelih hewan yang lemah. Itu berarti ini adalah harapanmu untuk mengalahkan Ratu Rukaya. Aku tidak punya alasan apapun untuk melawan Ratu Rukaya. Tapi aku tidak setuju membunuh binatang tidak berdosa tanpa alasan apapun. Aku punya alasan. Hewan akan senang bahwa ia mengorbankan hidupnya untuk seorang kaisar. Dan aku akan sangat sedih bahwa binatang tidak bersalah dibunuh oleh orang seperti dirimu. Senapan ini akan memutuskan siapa yang dimangsa dan siapa pemburunya. Senjata itu diciptakan untuk membela diri. Tidak dibuat untuk membunuh binatang seenaknya. Tolong simpan pikiranmu untuk dirimu. Dan tolong jangan terlalu berisik. Aku tidak ingin menakuti mangsaku.
burung-burung memperingatkan satu sama lain. Aku pikir harimau berada di suatu tempat yang dekat.